Kita lanjutkan materi tentang pengendalian pencemaran air sebagai kelanjutan dari pengelolaan kualitas air. Jadi pengertian dari pengendalian pencemaran di sini adalah upaya pencegahan dan penanggulangan. Jadi dua ini titik beratnya ya. Dicegah, kalau tidak bisa maka ditanggulangi. Berarti ini kemungkinan sudah terjadi, gitu ya. Jadi, upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air. Jadi ada tambahan pemulihan. Tujuannya adalah untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu. Dengan tujuan apa? Atau apa saja yang dilakukan dalam rangka pengendalian pencemaran itu. Yang pertama adalah menetapkan daya tampung beban pencemaran. Nah, apa daya tampung itu? Daya tampung adalah kemampuan suatu badan air atau sungai, ya, kemampuan sungai menerima pencemaran atau menerima beban pencemaran dari sumber pencemaran tanpa menyebabkan sungai itu menjadi tercemar. Jadi daya tampung itu seberapa besar sih limbah yang boleh masuk ke sungai? Ya, artinya boleh limbah itu masuk sebesar-besarnya jumlahnya maupun bebannya ke sungai dengan catatan sungai itu tidak sampai tercemar. Ngerti maksudnya ya? Ada limbah masuk, tetapi terhadap sungai itu tidak sampai menjadi tercemar. Nah, menjadi tercemar itu tentu terkait dengan yang tadi ya, baku mutu dan sebagainya tadi, tidak melampaui baku mutu. Gitu. Nah, kalau masih ada sumber lain yang mencemari ke sungai, ternyata sungainya menjadi tercemar. Nah, berarti apa itu yang terjadi? Beban daya tampungnya berarti sudah terlewati, sudah melampaui kemampuan sungai untuk menerima air limbah. Nah, disinilah pentingnya kita menetapkan daya tampung. Jadi dengan kita mempunyai perhitungan atau penetapan daya tampung, maka kita bisa menetapkan seberapa besar limbah itu boleh masuk ke sungai tanpa menyebabkan sungai menjadi tercemar. Kalau saya ibaratkan itu ada sebuah katakanlah truk ya, kendaraan truk gitu ya. Truk itu mempunyai daya tampung muatan ya dengan volume 8 meter kubik. Apa saja, benda apa saja yang bisa masuk ke bak truk itu dengan kapasitas maksimum 8 meter kubik. Nah, 8 meter kubik itulah yang dimaksud dengan daya tampung. Ini analogi saja ya. Artinya apa saja boleh masuk ke bak truk tadi. Nah, kalau ternyata yang masuk melebihi dari 8 meter kubik, apa yang terjadi? Kan sudah penuh. Masih masuk lagi segitu. Maka dia akan luber. Atau mungkin karena tidak muat tadi ya, mungkin dia jatuh. Nah, yang jatuh inilah yang kita namakan sebagai pencemaran tadi. Karena setelah melampaui kapasitasnya, daya tampungnya. Ya. Nah, pengertian daya tampung di sini bukan volume kalau di sungai ya, bukan volume, tetapi beban pencemaran. Apa beban pencemaran? Beban pencemaran tadi di definisi yang sebelumnya tadi, beban pencemaran itu adalah suatu hasil perkalian antara debit dengan konsentrasi ya, yang dinyatakan dalam satuan kilogram atau massa per waktu, kilogram per hari, ton per hari, ton per bulan. Jadi sebesar berapa beban yang masuk, beban pencemaran yang masuk dalam bentuk polutan, ya, itu selama masih bisa ditolerir oleh sungai, ditolerir itu artinya sungainya tidak tercemar, gitu. Maka
itulah yang disebut dengan daya tampung sampai batas tertentu ya. Jadi limbah itu boleh masuk sebesar-besarnya sampai batas tertentu tanpa menyebabkan sungai itu menjadi cemar. Yang kedua, pengendalian pencemaran itu melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar. Inventarisasi jadi pendataan ya. Jadi sepanjang sungai itu ada sumber-sumber apa saja yang berpotensi menjadi sumber pencemar atau menjadi penyebab tercemarnya sungai. Jadi potensi ya. Nah, misal di situ ada kawasan industri, ada permukiman, ada daerah-daerah komersial, ada rumah sakit, ada pertanian dan sebagainya, yang semuanya itu berpotensi menghasilkan limbah atau buangan. Ya, kalau itu dibuang ke sungai atau masuk ke sungai, dia berpotensi menjadi penyebab sungai itu tercemar. Nah, itu perlu diketahui. Nah, untuk bisa mengetahui itu, maka perlu ada inventarisasi dan identifikasi. Apa yang perlu diketahui? Paling tidak dua tadi ya, karena nanti ke arah beban tadi. Jadi supaya bisa tahu beban itu, maka kita harus tahu debitnya. Jadi debit limbah yang dibuang itu berapa. Yang kedua adalah kadarnya atau konsentrasinya. Ya, atau kalau kita tulis dalam bentuk rumus ya Q kali C gitu ya. Beban sama dengan Q kali C. Gitu. Q itu adalah debit limbahnya, C adalah konsentrasinya. Dua-duanya harus ada. Ya. Nah, dikalikan ya, Q kali C itulah beban. Nah, untuk bisa tahu debit berarti kita harus tahu seberapa besar sih kalau industri ya. Industri ini ada berapa jumlahnya, setiap industri menghasilkan limbah berapa. Terus kalau permukiman penduduknya jumlahnya berapa? Karena dari situ bisa ketahuan pemakaian air bersihnya berapa. Jadi satu orang itu kalau membutuhkan air untuk kebutuhan sehari, kebutuhan apa saja sehari, itu biasanya diketahui ya. Jadi satu orang itu butuh sebut saja 100 liter satu orang satu harinya. Air bersih ya ini ya, atau air minumnya. Nah dari 100 liter itu sehari itu nanti akan menjadi air limbah seberapa? Kalau dalam perencanaan di tempat kami itu biasanya 70% ya. Jadi penggunaan air bersih 100 liter itu nanti diperkirakan 70 liter akan menjadi limbah. Nah, 70 liter inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung Q tadi ya. Jadi kalau satu orangnya membuang 70 liter, nah nanti dikalikan perumahan itu ada berapa ribu orang. Dikalikan ya, 70 liter kali 1.000 orang misalnya. Maka terkumpullah di situ 70.000 liter sehari ya. Nah, itu kemana? Nah, itu. Kemana air limbah ini? Ini kita identifikasi apakah di kompleks perumahan itu ada pengolahan air limbah, diolah ya, atau tidak langsung dibuang ke sungai, kan beda nanti ya. Diolah dulu menjadi air yang lebih kualitasnya lebih baik, atau langsung dibuang. Itu akan beda di Q maupun C-nya. Konsentrasinya akan lebih rendah kalau diolah. Nah, artinya apa kalau di pengolahan itu? Pengolahan air limbah itu akan menurunkan beban yang akan diterima oleh sungai. Gitu ya. Jadi membuang limbah jumlah besar itu akan lebih baik dibandingkan jumlah limbah lebih kecil, tetapi apa? Kualitasnya lebih baik gitu. Membuang air limbah dalam jumlah besar dengan kualitas lebih baik itu lebih baik daripada membuang limbah dalam jumlah kecil tetapi konsentrasinya jelek sekali. Nah, karena kembali ke rumus beban tadi saya tulis saja ya. Jadi beban itu adalah beban ini sering ditulis L ya.
L sama dengan L itu load ya, load itu beban ya. Itu adalah Q debit kali C. Jadi yang dihitung adalah L-nya. Apakah sebuah perumahan itu membuang ke sungai itu bebannya berapa, itu sebuah perumahan itu berapa itu. Nah, itu tergantung dari nilai Q dan C-nya. Nah, tadi saya katakan Q-nya besar enggak masalah asal C-nya kecil. Dari mana C bisa kecil? Ya diolah tadi. Jadi kalau limbah itu diolah, itu akan memperkecil nilai C. Sehingga kalau dikalikan Q kali C, maka L-nya menjadi kecil. Tapi kalau tidak diolah, C-nya besar, maka L-nya juga lebih besar. Gitu. Nah, kalau Q-nya besar gimana? Tidak masalah asal C-nya kecil. Itu tadi ya. Tapi bukan diencerkan. Nah, ini semua harus terinventarisasi. Potensi-potensi sumber pencemar itu tadi, itu harus diketahui. Ya. Berikutnya adalah menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah. Ini kalau kita menjadikan air limbah sebagai ini ya, mau diaplikasi untuk apa? Menyiram tanaman. Misal didaur ulang untuk menyiram taman misalnya di kawasan perumahan atau di industri ya. Itu ada syaratnya ya. Tidak sembarang air limbah boleh dipakai untuk menyiram tanaman. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. Jadi tidak semua industri itu boleh membuang seenaknya ke sungai ya, limbahnya ya. Harus ada persyaratannya. Ya, tentu persyaratannya diolah dulu. Terus besarnya berapa, bebannya ini dikaitkan dengan kapasitas produksi dari industri itu. Nah, dari situ nanti pengelola sungai akan mengeluarkan izin. Jasa Tirta misalnya ya, itu dia akan mengeluarkan izin apakah suatu industri ini boleh membuang limbahnya ke sungai atau tidak. Kalau boleh berapa. Jadi ada batasnya ya. Yang berikutnya memantau kualitas air pada sumber air. Jadi sungai itu harus selalu dipantau. Setiap periode waktu tertentu harus ada pemeriksaan terhadap kualitas maupun kuantitas debitnya. Jadi kenapa tadi kita bisa menghitung indeks pencemaran, kita bisa menghitung storet, itu karena ada pemantauan terhadap kualitas air secara rutin. Jadi tanpa ini kita tidak bisa melakukan yang namanya tadi menghitung status mutu air. Maka itu harus dilakukan pemantauan secara rutin. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air. Misal peruntukan lahan di sekitar sungai, apakah ada perubahan atau tidak, bagaimana itu kita pantau terus ya. Misalnya ada perubahan dari lahan kosong berubah menjadi lahan perumahan, atau persawahan berubah menjadi lahan industri atau kawasan industri. Nah, tentu terkait dengan kualitas sungai akan ada perubahan. Yang selama ini yang masuk adalah air dari limpasan pertanian, kalau diganti menjadi industri, nanti yang masuk ke sungai adalah limbah industri. Nah, nanti akan berdampak pada sungainya tentu saja ya. Apa upaya yang bisa dilakukan? Ya, ada menggunakan pendekatan kelembagaan, pendekatan hukum, pendekatan teknis, dan program khusus. Kelembagaan itu apa? Jadi secara lembaga itu institusi ya. Jadi ini yang pertama pembentukan dan penguatan lembaga, instansi, badan, dinas yang bertanggung jawab pada pengendalian pencemaran. Pembentukan kalau belum ada berarti ya. Penguatan kalau sudah ada. Nah, jadi harus ada instansi yang memang tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya itu adalah mengelola suatu badan air tertentu. Jadi
Kalau di peraturan itu kan ada sungai lintas provinsi, ya, ada sungai lintas kabupaten, kota dalam satu provinsi, ada sungai di dalam satu wilayah kabupaten, kota. Nah, ini kewenangannya tentu berbeda-beda. Nah, masalahnya sekarang sungai itu ternyata banyak pengelolanya. Instansi yang mengelola sungai itu ternyata banyak. Karena sungai itu ternyata yang bisa dikelola itu ya, ada pengelolaan secara fisiknya, artinya bangunan-bangunan airnya, gitu, atau pembangunan sarana-prasarana sungainya. Gitu. Selain membangun, yang mengelola ini biasanya berbeda-beda ternyata ya. Jadi di situ ada Kementerian PU, ada atau instansi di bawah PU ya, atau dinas-dinas di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Itu ikut mengelola. Tapi kalau antara tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten, saya kira dibatasi dengan itu tadi ya, letak sungai tadi ya. Jadi kalau sungai itu lintas provinsi, melewati lebih dari satu provinsi, biasanya dikelola oleh nasional ya, tingkat nasional. Maka pemerintah nanti akan membentuk balai besar gitu ya. Balai besar wilayah sungai, BPWS. Terus kalau sungai itu berada di dalam satu wilayah provinsi lintas kabupaten, nah nanti ada dinas dinas PU pengairan gitu ya di tingkat provinsi gitu. Kalau di dalam wilayah kota atau kabupaten nanti ada dinas PU pengairan, atau istilah lain ya, pengairan atau apa sekarang ya, ada dinasnya macam-macam namanya ya, berubah-ubah sekarang ini. Ada dinas sumber daya air atau apalah gitu. Intinya yang mengelola sungai gitu aja ya, yang mengelola air lah. Atau membentuk BUMN pengelola sungai. Apa contohnya ini BUMN pengelola sungai? Jasa Tirta, Pak. Jasa Tirta ya, Jasa Tirta itu ada Jasa Tirta 1, ada Jasa Tirta 2 selama ini ya. Jasa Tirta 1 itu yang mengelola di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Toba ya. WJT 1. WJT 2 itu di wilayah Barat ya, Jawa Barat, Banten, DKI, itu Jasa Tirta 2. Saya nggak tahu apakah ada Jasa Tirta 3 atau 4, nah, saya belum tahu. Yang saya tahu selama ini baru ada 2 itu ya. Nah, yang mengelola kualitas ternyata beda lagi gitu ya. Nah, di situ ada Kementerian Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup provinsi dan kabupaten. Nah, karena banyaknya institusi atau instansi yang mengelola ini tadi, maka yang penting apa ini? Supaya terkoordinasi dengan baik itu. Ya, supaya tidak tumpang tindih siapa mengerjakan apa. Kadang kualitas itu dinas PU ikut juga meriksa atau punya data kadang-kadang juga ya. Kalau BUMN itu memang semua punya ya. Kalau BUMN yang saya tahu Jasa Tirta itu ya fisiknya, ya debitnya, ya kualitasnya hampir semuanya ya kalau Jasa Tirta ya. Karena dia itu bertindak sebagai operator yang saya tahu ini ya. Ini operator yang kalau pemerintah sifatnya apa? Apakah itu dinas kabupaten kota atau kementerian, itu sifatnya adalah regulator. Ya. Sebagai regulator, nanti operatornya adalah ini Jasa Tirta atau BUMN ini. Atau ada ini pembentukan Satgas, Pokja, LSM ini mungkin yang sifatnya insidentil begitu ya. Nah, ini pendekatan kelembagaan. Terutama yang penting di situ adalah koordinasi, ini yang paling penting ya. Yang penting tapi masih lemah gitu ya. Ini koordinasi itu yang masih lemah. Berikutnya adalah pendekatan hukum. Jadi bagaimana bisa menerapkan semua peraturan. Jadi peraturan tentang air, tentang sungai,
tentang lingkungan itu saya lihat banyak sekali ya. Ya, mudah-mudahan tidak tumpang tindih lah gitu ya. Antara satu daerah dengan daerah lain kadang-kadang ada perbedaan gitu. Nah, itulah pentingnya tadi koordinasi antar lembaga. Nah, sekarang pendekatan hukum, peraturannya cukup banyak, tinggal kita menerapkannya bagaimana. Nah, itu kembali ke pendekatan institusi tadi ya. Ada sosialisasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, terutama air di sini ya, sungai. Upaya penegakan hukum lingkungan, jadi baku mutu, terus hukum lingkungan, undang-undang yang terkait dengan pelanggaran itu bagaimana sih bisa diterapkan? Ya, itu harus kita kaji ya, kita pikirkan lah. Kemudian patroli lingkungan, ini yang bersifat insidentil ya, koordinasi antar instansi tadi, apakah pemerintah ataupun LSM juga, Satgas dan sebagainya. Jadi patroli lingkungan ini kalau yang berlaku di Jawa Timur itu terdiri atas beberapa instansi, ada bahkan di situ ada kepolisian, kejaksaan, ya, karena di situ nanti jika ada pelanggaran hukum, maka yang punya kewenangan menyidik, ya, itu kan kepolisian. Jadi di situ nanti ada melibatkan selain dari pemerintah, ada kepolisian, ada LSM. Jadi nanti patroli ya seperti patroli lalu lintas gitu ya, jadi keliling itu ke sungai, menyusuri sungai. Nah, jika di situ ditemukan suatu kasus pencemaran, ada industri membuang limbah, terus diperiksa ternyata melampaui baku mutu yang menyebabkan sungai menjadi tercemar, nah, maka ini temuan oleh patroli lingkungan. Nah, ini bisa ditindaklanjuti secara hukum. Kemudian sidak pada sumber pencemar, ini oleh petugas-petugas dari instansi pemerintah atau BUMN tadi. Ya. Pendekatan teknis. Oke, ini bisa dilakukan oleh industri yang berpotensi mencemari tadi ya, yaitu perubahan bahan baku ramah lingkungan. Jadi bahan baku itu ternyata mempunyai kontribusi terhadap baik buruknya limbah. Contoh ya, industri kertas. Industri kertas, kalau bahan baku kertasnya itu berasal dari misal yang baru itu Yang baru ini dari kayu ya, dari kayu sengon atau cemara atau apa, itu masih mungkin air limbahnya tidak terlalu buruk gitu ya, dibandingkan dengan bahan bakunya itu berasal dari kertas bekas. Ya, kertas bekas itu misal dari apa? Misal dari karton, dari koran. Nah, itu kan sudah ada tambahan pencemar lain. Misal dari pewarna dari tulisan-tulisan itu ya, tulisan di karton, tulisan di koran, tulisan di kertas-kertas bekas ketikan atau laporan itu. Ya, ada print-printannya itu. Nah, itu ternyata menjadi sumber pencemaran juga gitu. Jadi tinta apakah itu yang di koran atau pewarna lain, itu mengandung bahan-bahan kimia tertentu. Misal tinta itu ada kemungkinan di situ ada Hg. Terus pewarna-pewarna itu kalau warna biru itu umumnya Cu. Pewarna macam-macam lah di situ ya, ada merah, biru, hijau, kuning, dan seterusnya. Itu masing-masing merupakan sumber pencemaran. Nah, itu makin banyak bahan bekas atau koran bekas atau kertas bekas yang digunakan, itu akan makin buruk kualitas limbahnya nanti gitu. Nah, ini jadi dalam rangka perubahan ini itu tujuannya apa? Bahan baku ramah lingkungan ya. Itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas limbahnya. Perbaikan proses industri. Nah, prosesnya mungkin industrinya atau proses mesin-mesinnya itu sudah kuno sehingga
apa itu tidak efisien gitu ya. Nah, itu ada kemungkinan juga kalau diperbaiki bisa meningkatkan kualitas air limbahnya. Daur ulang limbah. Jadi limbah yang sudah diolah itu bisa dipakai lagi, misal untuk apa? Untuk sekedar air pendingin atau untuk air atau diolah lagi sehingga menjadi lebih baik lagi, bisa digunakan untuk keperluan apa penyiraman tanaman di sekitar industri gitu. Terus yang paling penting di situ ada pengolahan air limbah. Jadi limbahnya diolah sedemikian rupa ya, semaksimal mungkin sampai pada tingkat yang memenuhi baku mutu dan tidak menimbulkan pencemaran pada sungai atau sumber air. Itu pendekatan secara teknis. Ini contoh IPAL ya, gambar-gambar IPAL ini. Jadi ini air limbah itu coklat seperti ini ya. Ini biasanya limbah dari industri yang berbasis kimia ya atau organik. Seperti industri gula, industri kertas itu kayak gini lah limbahnya ya. Terus ini wetland itu apa itu namanya ya? Jadi pengolahan air limbah dengan bantuan tanaman. Jadi setelah diolah dengan cara seperti yang di atas ini, itu kalau misal air limbahnya masih belum memenuhi syarat, ini bisa ditambahkan dengan cara seperti ini. Jadi sebelum dibuang ke sungai, itu diberi apa ini tanaman ya, artinya disiapkan lahan yang luas begini, terus limbahnya dilewatkan di situ, dan di sini ada tanamannya. Nah, tanaman ini akan membantu penyerapan polutan-polutan yang mungkin masih ada di air limbah. Yang terakhir program khusus. Ini khusus itu artinya ya spesifik ya untuk apa wilayah tertentu atau pada kasus tertentu ya. Ada program kali bersih. Ada program penilaian peringkat kinerja proper. Ini lebih umum ya, tidak hanya ngomong air saja di sini ya. Pokoknya industri yang terkait dengan industri ya. Jadi bagaimana sih ketaatan industri di dalam melaksanakan peraturan-peraturan lingkungan hidup. Itu ada di proper ini. Program langit biru. Ini terkait dengan udara ya, bukan di air yang di sini. Adipura ini pengelolaan kota. Ini program-program khusus yang dalam rangka apa? Dalam rangka memicu bagaimana para terutama industri di sini ya, industri di dalam mentaati peraturan-peraturan atau menjalankan peraturan-peraturan yang terkait dengan lingkungan hidup. Bagaimana langkah pengendalian pencemaran air? Oke, tadi ada inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar. Jadi ini pendataan ya. Jadi untuk bisa melakukan pengendalian ini maka harus betul-betul ini terdata dengan sangat baik, lengkap gitu ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan, banyak yang ketinggalan yang tidak terdata ya. Karena nanti ada kasus pencemaran ternyata di suatu titik yang di situ waktu pendataan tidak ada pencemaran, ternyata kok terjadi pencemaran di situ. Nah, ini akan ketahuan kalau inventarisasinya tidak lengkap nanti ya. Kemudian menetapkan kebijakan nasional ataupun lokal tergantung ini ya tingkatannya ya. Kebijakan pengendalian pencemaran air. Yang berikutnya, atas dasar data yang terkumpul di inventarisasi ini, maka kita bisa menghitung untuk menetapkan daya tampung beban pencemaran. Jadi di setiap sungai
itu hendaknya sudah ditetapkan daya tampung beban pencemarannya seberapa. Jadi tiap sungai, misal ada 10 sungai dalam satu provinsi gitu ya. Sungai 1 daya tampungnya sekian, sungai 2 sekian, sungai 3 sekian, dan seterusnya. Dan itu spesifik. Satu sungai tidak bisa diterapkan di sungai yang lain. Nah, kenapa spesifik dan berlaku hanya di sungai itu? Karena ini tadi data pencemarannya juga spesifik. Jadi kalau di situ ada sungai di sini misalnya. Nah, itu yang terinventarisasi itu apa saja, ada sumber-sumber potensi pencemaran apa saja di sini. Ya, misal di sini ada kawasan industri, ada sawah, ada permukiman sepanjang sungai. Nah, itu. Nah, ini adalah potensi-potensi pencemaran yang kemungkinan membuang ke sini ya. Nah, ini harus teridentifikasi. Setelah itu nanti dihitung ini daya tampungnya. Hasilnya apa daya tampung? Daya tampung itu nanti akan bisa membatasi ya kalau dibuat kebijakannya nanti ya. Misal ini industri X ini atau kawasan industri X ini itu boleh membuang limbahnya ke sungai ini dengan batas L-nya sekian. Nah, L tadi apa? Itu I kali C tadi ya. Jadi dibatasi debit dan konsentrasinya itu sekian, dibatasi ini. Terus sawah ini juga demikian, tidak bisa bebas membuang sini ya. Karena kita kira-kira potensi dari sawah itu apa? Polutannya. Dan di sini ada kemungkinan ada pemakaian ini ya, pestisida. Terus apa lagi kalau di sawah itu? Apa itu? Pupuk ya. Pupuk. Nah, ini ada kemungkinan dia masih, kalau ini ya, ada kemungkinan dia terbawa oleh limpasan ini. Jadi sawah itu kan kalau ini ada pengairan masuk ke sawah, itu kan pasti ada yang apa ini? Namanya apa? Saya lupa ini. Saya nyebut limpasan saja. Jadi mungkin ada yang meresap di sini airnya, terus ada yang sisa sehingga melimpas ke sungai. Gitu. Industri apa ini? Perumahan tadi ya. Perumahan ini juga boleh membuang limbah dengan L maksimum sekian. Jadi nanti objek-objek yang berpotensi mencemari ini nanti semua dibatasi. Ya, dibatasi sampai ini tadi, atau berdasarkan hasil perhitungan dan penetapan daya tampung tadi. Apa tujuan pembatasan ini tadi? Yaitu agar sungai ini itu masih dalam batas tidak tercemar. Gitu. Artinya masih boleh menerima air limbah dengan catatan tidak sampai tercemar. Nah, untuk bisa mencapai kondisi itu maka ada 4 tadi, ada apa? Pendekatan institusi, hukum, teknik, dan program khusus tadi, yaitu itu diterapkan di sini. Misal ada program khusus, lomba apa itu? Lomba industri yang paling taat terhadap lingkungan selama 1 tahun penuh, misalnya, kan gitu bisa juga ya. Itu untuk mendorong apa, memotivasi saja itu. Atau lomba untuk masyarakat ini yang paling wilayahnya paling hijau. Apa kaitannya hijau dengan hijau itu maksudnya tanamannya di sana banyak ya. Nah, ini ada kaitannya. Jadi dengan tanaman-tanaman di sini, ini ada kemungkinan kalau dia membuang limbah di saluran-saluran ini, limbahnya tidak sampai masuk ke sungai karena terserap oleh tanaman-tanaman di sekitar ini. Oke, berikutnya daya tampung tadi ya, pengertian kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar. Jadi ada kemampuan itu maksudnya batas ya. Batas air itu menerima limbah itu sebesar berapa?
tanpa menimbulkan cemar. Apa manfaat daya tampung? Kita bisa menggunakan ini ya, perhitungan daya tampung itu bisa menggunakan bantuan software ya. Software atau pemodelan kualitas air. Dari situ kita bisa lakukan simulasi. Ya, dengan simulasi itu nanti kita bisa membantu pemberian izin lokasi. Jadi kalau ada sungai begini ya, itu jika ada, misal ini kan sekarang industrinya belum ada misalnya ya, jika ada industri baru mengajukan izin membangun di sini, terus nantinya akan membuang limbah ke sini, nah kira-kira dampak terhadap sungai ini apa? Nah ini bisa dimodelkan dengan pemodelan kualitas air, itu akan terlihat ya dampak atau pengaruh dari izin lokasi yang ada di sini. Nah, disimulasikan, jika industri ini ternyata hasil simulasinya menunjukkan bahwa sungai ini tidak tercemar, maka ini bisa diizinkan. Nah, itu misalnya begitu ya. Nah, artinya dari simulasi yang nanti akan membantu menghitung daya tampung itu contohnya seperti itu ya, izin lokasi. Bagaimana kalau industrinya pindah di sini? Ya, kira-kira dampaknya bagaimana? Itu bisa dicoba lagi disimulasi. Kualitas dampak terhadap kualitas sungai ini seperti apa? Pengelolaan air dan sumber air. Ini juga bisa dilihat dari hasil simulasi. Penetapan rencana tata ruang ini mirip dengan izin lokasi, tapi kalau tata ruang kan lebih umum lebih luas ya. Nah, kalau ini lokasi tadi hanya satu industri tertentu minta izin membangun. Kalau tata ruang ini berarti pemerintah yang menetapkan dari daerah ini itu nanti sekitar ini untuk apa, ini nanti untuk apa, di sini untuk apa. Ini ditetapkan oleh pemerintah yang dikaitkan dengan dampaknya terhadap kualitas air sungai. Pemberian izin pembuangan air limbah mirip dengan izin lokasi tadi ya. Jadi misal di sini sudah ada industri yang lama ya, yang existing. Nah, ini diberi izin berapa ini gitu. Nah, ini bisa disimulasikan. Kalau diberi izin sekian liter per detik, itu pengaruhnya ke sungai bagaimana? Kalau diizinkan dengan L itu beban tadi ya, L sekian, dampaknya ke sungai berapa? Bagaimana ya? Berikutnya, penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran. Jadi mutu air sasaran tadi adalah secara jangka panjang, sungai ini akan kita jadikan sebagai apa? Sungai yang kualitasnya seperti apa. Nah, itu ada targetnya, sasarannya. Kemudian daya tampung ini tidak berlaku selama-lamanya, tidak. Ya, jadi ini ada waktu 5 tahun. 5 tahun, kenapa setiap 5 tahun dianjurkan untuk ditinjau ulang? Kenapa? Karena ini adanya dinamika perubahan dari tata penggunaan lahan atau penggunaan lahan di sekitar sungai ini mungkin berubah selama 5 tahun. Maka kita hitung lagi 5 tahun, setiap 5 tahun. Kalau ternyata perubahannya tidak signifikan, mungkin nilai daya tampungnya akan tetap. Tapi kalau ada perubahan yang sangat signifikan, mungkin akan berubah nilai-nilainya ini. Nah, itu perlu dihitung ulang setiap 5 tahun. Nah, tadi inventarisasi. Apa yang diinventarisasi? Apa yang dilakukan dalam rangka inventarisasi? Yang pertama adalah pendataan. Jadi didata ya, semua objek yang berpotensi menjadi sumber pencemaran pada sumber air. Yang didata itu ini harus ya, 2 ini. Kuantitas maksudnya debitnya dan kualitas C-nya. Kualitas itu misal PUD-nya atau kandungan kimianya apa gitu diperiksa. Nah, setiap limbah itu
kualitasnya berbeda atau parameter yang ditetapkan juga berbeda. Nah, jadi kalau limbahnya itu dari industri pabrik kertas misalnya ya, atau pabrik gula, itu jelas-jelas limbahnya adalah mengandung bahan organik dalam jumlah tinggi. Maka nanti di situ harus diperiksa PUD, CUD. Tetapi kalau industrinya itu industri apa? Misal logam, pelapisan logam. Nah, itu jangan PUD yang diperiksa karena nanti tidak ada nilainya karena dia bukan industri berbasis organik. Itu artinya apa? Setiap industri itu akan mempunyai baku mutu yang berbeda-beda. Jadi yang saya contohkan limbah pelapisan logam, tentu yang besar nanti ya di kualitas di air limbahnya adalah parameter besi misalnya atau logam. Jadi yang diperiksa ya itu logam nanti, kandungan logam yang ada di dalam air limbah. Jangan kandungan organik, nanti pasti nggak ada atau kecil sekali, gitu ya. Jadi harus diketahui industrinya itu industri apa. Jadi tidak bisa kita menyamakan semua industri. Ada industri yang kita sebut sebagai industri basah, ada industri kering. Pasti limbahnya beda ya. Industri basah itu ya industri yang banyak menggunakan air ya. Industri makanan, minuman, gula, kertas, tekstil, itu industri basah. Industri kering contohnya apa? Industri yang tidak banyak menggunakan air. Nah, misal elektronik, otomotif. Nah, itu beda nanti apa? Jenis limbahnya atau jumlahnya. Kalau elektronik mungkin yang banyak ya limbah dari kegiatan pegawainya ya. Jadi seperti limbah rumah tangga nanti jadinya gitu. Terus inventarisasi digunakan untuk menetapkan kebijakan nasional pengendalian pencemaran air. Jadi kalau sudah diketahui di situ industrinya begini atau sumber pencemarannya itu begini, jumlahnya sekian, karakteristik air limbahnya sekian, maka kita bisa menetapkan kebijakan ya, baik nasional ataupun lokal ya. Oke, sekarang kita ke teori ya. Tadi tentang peraturan-peraturan, sekarang kita masuk ke domain teori pencemaran air. Jadi kualitas air di suatu perairan, sungai misalnya, kualitasnya seperti apa itu dipengaruhi oleh dua kondisi ini. Ada kondisi alamiah dan kondisi yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Kondisi alamiah sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu kualitas yang dipengaruhi oleh apa alamiah itu. Jadi oleh lingkungan sekitar yang dilewati oleh air itu. Bukan disebabkan oleh aktivitas manusia, bukan oleh pencemaran, tetapi kondisi alamiahnya memang begitu. Ya, misal tanahnya mengandung kandungan besi, tanahnya memang mengandung organik, nah, itu yang akan mempengaruhi kualitas air sungai ya. Itu alamiah. Yang kedua adalah akibat aktivitas manusia. Nah, ini yang terkait dengan inventarisasi tadi. Jadi di situ ada potensi-potensi sumber pencemaran apa saja. Itu berarti akan berpengaruh pada kualitas air ya. Pembuangan air limbah ini termasuk yang aktivitas manusia. Jadi setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke badan air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran. Jadi kalau kita punya usaha, punya pabrik misalnya, yang nanti akan menghasilkan air limbah, itu boleh membuang ke sungai, tetapi dengan catatan ini tadi, mencegah, bisa mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran. Nah, itu nanti kita lanjutkan ke bawah. Bagaimana cara mencegah dan menanggulangi. Setiap usaha dan kegiatan yang membuang air limbah ke sungai, ke badan air, wajib mendapat izin tertulis. Jadi tidak sembarang pabrik langsung membuang seenaknya, jumlahnya terserah, tidak ya. Ada izin, batasnya berapa. Jadi boleh membuang dengan batas
batas kapasitas atau kuantitas, dan kualitas seperti apa ada izinnya. Permohonan izin didasarkan pada hasil kajian AMDAL atau kajian upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Jadi waktu mengajukan izin itu harus jelas, ya, tertulis di situ, ya, dalam pengajuan izinnya, industrinya apa, bahan bakunya apa, nanti menghasilkan air limbah dengan kualitas seperti apa, jumlah air limbah yang dihasilkan berapa, terus nanti air limbahnya ada pengolahan atau tidak. Nah, tentu kalau yang dibuang di atas nilai baku mutu harus ada pengolahan di situ, ya. Jadi pengolahan itu dalam rangka menurunkan nilai L tadi. Nah, kalau itu semua sudah terpenuhi dan target akhirnya adalah tidak mencemari sungai, maka nanti akan keluarlah izin tertulis dari dinas terkait, ya, atau instansi yang mengeluarkan izin. Ini beberapa persyaratan, saya lewati saja ya. Ini terlalu teknis nanti ya. Jadi ada kajian-kajian yang harus dilakukan ya. Nah, terutama ini ada kewajiban mengolah, jadi harus diolah limbah itu. Dan seterusnya nanti silakan dibaca sendiri. Oh, ini penting. Tidak melakukan pengenceran. Jadi air limbah itu kalau diencerkan, itu Q-nya jadi besar sekali. Nah, C-nya turun. Tetapi hasil perkalian Q kali C itu akan tetap. Misal gini ya, sekarang limbahnya itu debitnya adalah 10 apa terserah, nanti apa liter per detik atau apa itu ya. C-nya, misal BUD-nya ya, BUD-nya itu sekarang 100. Nah, ini kalau dikalikan L, L-nya adalah 10 kali 100. Ya, tetap hasilnya 1000 ya. Nah, sekarang diencerkan. Diencerkan itu artinya ditambah dengan air bersih, air PDAM ya. Diencerkan sampai Q-nya ini menjadi, bukan Q-nya yang dilihat di pengenceran, C-nya. C-nya diturunkan, diencerkan menjadi, sehingga ini menjadi kecil, menjadi 25. Nah, dianggap ini memenuhi misalnya ya. Tetapi debitnya menjadi berapa kalinya? Kan ini 4 kali, turun 4 kali, berarti Q-nya 4 kali juga. Berarti berapa? 40. Jadi debitnya menjadi 40 untuk bisa mengencerkan C dari 100 ke 25 ini. Berarti kan diencerkan berapa kali supaya ini turun. Kan 4 kalinya ini ya, atau seperempatnya. Maka debitnya melonjak menjadi 4 kalinya juga. 10 menjadi 40. Ini kalau dikalikan L berapa? Tetap 1000. Ya, 1000. Artinya apa? Kenapa kok sampai muncul larangan pengenceran? Artinya pengenceran itu tidak menurunkan beban sama sekali. Ya, tidak. Tetap bebannya yang masuk ke sungai 1000 ini. Nah, yang dibenarkan untuk menurunkan beban itu bagaimana? Ya, mengolah tadi. Makanya ada kewajiban mengolah. Karena mengolah itu apa tujuannya? Mengolah itu adalah menurunkan nilai C. Q-nya mungkin ikut turun, gitu ya. Jadi tidak naik dengan cara pengenceran tadi. Jadi mengolah limbah itu tujuannya adalah mengecilkan nilai C. Jadi BUD-nya dikurangi dengan cara diproses dengan cara apalah gitu ya, secara teknis gitu. Nah, maka C-nya menjadi katakanlah menjadi 25. Q-nya tetap 10, tidak melonjak seperti pengenceran tadi. Jadi Q-nya misal C-nya misal menjadi 25, maka L-nya sekarang berapa? Q-nya katakanlah tetap ya. Biasanya bisa berkurang ya. Katakan ini tetap. C-nya karena diolah ini menjadi 25. Berarti bebannya sekarang 250.
Jadi turun berapa persen? Ya, jadi ini awal ya, limbah awal. Ini apa tadi? Pengenceran. Pengenceran. Ini pengolahan. Ya. Jadi pengenceran itu tidak menurunkan beban. 1000 tetap 1000. Tetapi pengolahan itu bisa menurunkan L dari 1000 menjadi 250. Berapa persen turun? Turun 75%. Nah, itu. Berarti ini efisiensi pengolahannya adalah 75%. Nah, biasanya kalau IPAL yang baik bisa sampai 90% ya. Oke, itu contoh kenapa diwajibkan mengolah dan dilarang mengencerkan. Oke, yang lain-lain ini bisa dibaca. Berikutnya adalah kita melakukan kajian pembuangan air limbah ke air. Jadi apa dampak pembuangan air limbah itu? Hasil kajian meliputi pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, tanaman, pengaruh terhadap kualitas air tanah, air tanah, dan pengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Saya kira ini umum ya. Nggak perlu ada penjelasan lagi ini. Jelas ya. Oke, ini penting. Jadi suatu badan air, sungai, kualitasnya seperti apa? Apakah buruk, jelek? Buruk itu jelek ya. Apakah buruk atau baik atau setengah baik gitu. Ini itu dipengaruhi oleh 3 hal ini. Ya. 1, 2, 3. Yang pertama adalah pengaruh eksternal. Saya balik. Ini aja, ini nomor 1 ya. Ini nomor 1. Ini 2. Ini 2. Ini hanya urutan saja ya. Jadi yang pertama yang mempengaruhi air itu baik atau buruk itu adalah kualitas headwater. Headwater itu apa? Air di atas. Jadi kondisi hulunya. Jadi saya contohkan kalau ada Kali Surabaya. Kali Surabaya itu mulainya dari Mojokerto sampai berakhir di Surabaya. Nah, itu satu sungai. Namanya Sungai Surabaya atau Kali Surabaya. Nah, kualitas Kali Surabaya ini sangat dipengaruhi oleh kondisi di sungai atasnya. Sungai di hulunya Kali Surabaya, yaitu apa? Brantas. Ya, jadi sungai Brantas itu baik atau buruk akan berdampak pada Kali Surabaya, sungai yang di hilirnya. Pasti ini logis ya, logis. Artinya apa ini maksudnya? Jadi salah satu langkah untuk memperbaiki kualitas suatu sungai itu salah satunya adalah melihat sungai atasnya. Jadi jangan membiarkan sungai yang di hulu kalau ingin sungai yang di hilir itu baik. Itu maksudnya. Nah, yang kedua, pengaruh eksternal. Saya gambar aja lebih mudah ya. Nah, gini. Ini sungai yang kita tinjau. Yang ini adalah headwater di sini ya, hulu. Hulu ini bisa berupa sumber air, bisa berupa sungai yang lain ya. Atau sungai induknya. Ini hulu. Eksternal berarti yang di luar sungai ini. Nah, misalnya ini. Nah, ini masuk. Ini masuk. Berupa apa itu? Bisa berupa anak sungai, bisa berupa sumber pencemaran. Nah, ini eksternal. Eksternal dari sungai itu. Sungai itu ininya. Air dan bangunan fisiknya ini sungai. Ini eksternal. Ini yang mempengaruhi. Jadi seberapa buruk kondisi eksternal ini akan mempengaruhi buruk atau baiknya sungai di sini. Itu eksternal. Yang ketiga, kemampuan internal air. Jadi sungai ini mempunyai kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri. Ya, nah kita sebut self purifikasi. Nah, nanti ada materi khusus tentang self purifikasi ya.
Jadi sungai ini mempunyai kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri. Jadi ketika hulunya ini buruk, lama-lama sungai ini bisa baik sendiri secara alamiah. Gitu ya. Selama tidak ada eksternal jelek yang masuk. Nah, gitu. Jadi misal ini 0 ya, eksternal ini 0, 0, 0, 0, hulunya jelek. Maka dengan perjalanan air ini, sungai di sini itu bisa menjadi lebih baik dari kondisi awalnya. Itu namanya self-purifikasi, pemurnian alamiah atau pemurnian oleh dirinya sendiri, oleh air itu sendiri. Ya. Jadi air itu kan mempunyai kemampuan apa? Ada air yang bergerak, air yang terjun, itu ada oksigen yang masuk ke air. Nah, keberadaan oksigen yang masuk ke air itu akan memperbaiki atau bisa mengurai bahan-bahan pencemar yang ada di air atau di sungai itu. Itu namanya self purifikasi. Ini faktor ya, faktor eksternal, faktor internal tadi sudah ya. Ini penjelasannya yang tadi. Jadi kalau eksternal itu yang di luar sungai masuk ke sungai. Nah, ini masuknya materi atau energi ke badan air, maksudnya ini pencemaran. Penambahan atau pengurangan pemakaian atau debit air. Jadi anak sungai yang mengurangi debit, nah itu akan mengurangi juga nanti kemampuan air untuk self purifikasi. Gitu. Internal itu yang ada di sungai, self purifikasi ya tadi. Jadi apa self purifikasi atau dipengaruhi oleh apa self purifikasi? Itu dipengaruhi oleh kondisi hidrologinya. Jadi secara alamiahnya sungai itu memang sudah baik atau tidak gitu ya. Daya aerasi. Nah, ini tadi saya contohkan ada terjunan, ada kecepatan aliran yang tinggi, ada pokoknya turbulensi ya, misal ada batuan-batuan melewati batuan-batuan sehingga air itu menjadi nabrak batu sana, nabrak batu sini sehingga terjadi turbulensi ya. Atau sebaliknya, sungainya dalam menjadi airnya tenang, itu terjadi settling. Settling itu pengendapan, jadi partikelnya tersuspensi, partikel menjadi mengendap. Nah, itu juga mempengaruhi sungai ya, kualitas airnya. Karakteristik fisik, pokoknya ini yang terkait dengan sifat-sifat yang ada di air di sungai ya, ini internal itu ya. Nah ini kandungan bahan-bahan yang ada di air, misal di situ ada tanaman air, ada hewan-hewan air dan sebagainya. Ini diversitas biota. Kemampuan berfotosintesis, ini karena ada tanaman air ya. Jadi ini semua yang berada di dalam air internal, kita sebut internal. Oke, mengapa sungai itu bisa memburuk kualitasnya? Nah, ini kita kaitkan dengan tadi, 3 tadi ya, hulu, internal, eksternal ya. Jadi sungai yang memburuk itu terjadi karena apa? Karena pengaruh faktor eksternal terlalu besar sehingga faktor internal tidak mampu memperbaiki. Ini maksudnya eksternal yang buruk ya. Kebanyakan eksternal tadi buruk. Jadi masuknya air limbah, masuknya anak sungai yang buruk. Nah, itu eksternal. Jadi kalau dia terlalu besar yang masuk, sementara faktor internal kebanyakan sifatnya baik di sini ya. Internal itu nanti kemampuan memperbaiki diri sendiri tadi ya. Nah, kalau pengaruh luarnya lebih besar atau di sini terlalu besar, sehingga faktor internalnya tidak berdaya gitu ya, istilahnya gitu ya. Nah, kita sebut overload. Jadi kemampuan memperbaiki dirinya itu kalah oleh apa? Oleh masuknya faktor eksternal tadi yang lebih besar. Maka sungai itu akan menjadi rusak atau kualitasnya menurun. Atau kondisi existing faktor internal yang tidak mampu mendukung self purifikasi. Jadi sungainya itu mungkin terlalu tenang gitu ya, tenang saja, nggak ada terjunan, nggak ada turbulensi sehingga potensi oksigen masuk ke air itu kecil sekali. Sehingga kemampuan self purifikasinya rendah, gitu ya. Nah, ini juga ada kemungkinan sungai itu menurun.
Ini hanya internal. Tapi kebanyakan pencemaran itu disebabkan oleh faktor eksternal ya. Selain yang hulu tadi, ini lembar ini mengabaikan yang hulu tadi ya. Ini hanya kita ngomong yang internal dan eksternal. Karena yang hulu itu biasanya kita tidak berdaya ya menghadapi hulu itu. Misalnya begini ya, Sungai Surabaya itu kewenangannya ada di mana? Ya kebetulan masih di provinsi ya. Tapi ada sungai-sungai tertentu yang kewenangannya di wilayah satu kabupaten, tapi hulunya itu di wilayah yang lain. Nah, dalam hal ini kita tidak berdaya sebagai pengelola wilayah yang berada di daerah bawah, daerah hilir. Ya, itu maksudnya kenapa yang lembar ini saya mengabaikan yang faktor hulu. Yaitu tadi kadang kita tidak berdaya kalau sudah berhadapan dengan hulu. Gitu ya. Jadi misal gini, Surabaya katakanlah itu wilayahnya kota Surabaya, sementara Kaliberantas itu ada di atasnya, itu berada di wilayah kabupaten lain. Ya, kita tidak bisa memaksa kabupaten lain untuk memperbaiki sungainya. Gitu. Ya, itu maksud saya kita sementara abaikan wilayah hulu ya. Kecuali kalau sungai itu dalam kewenangan di wilayah yang sama. Kalau contoh Brantas tadi itu masih dalam wilayah yang sama ya, sama-sama di Provinsi Jawa Timur atau oleh operatornya Jasa Tirta. Eksternal. Nah, hulu itu termasuk eksternal sebetulnya ya. Point source. Point source ini adalah masuknya satu titik ya, air limbah di satu titik. Nah, itu point source. Ya. Contoh limbah domestik, limbah rumah tangga ya. IPAL limbah industri, rumah sakit, anak sungai, air irigasi atau limbah pertanian. Selama dia masuknya ke dalam satu titik yang jelas, misalnya ada permukiman luas di sini, dia membuang limbahnya ke saluran di depan, terus saluran ini masuk ke sungai ini. Masuknya ini satu titik di sini. Itu namanya point source. Atau ada industri satu di sini, membuang limbah di titik yang jelas juga di sini. Nah, ini namanya juga point source. Kalau non-point source, itu buangan limbah domestik, tetapi yang masuknya tidak jelas. Misal ini ada perumahan atau perkampungan di sini. Setiap orang ini membuang kecil-kecil di sini. Kecil-kecil jumlahnya sulit diukur atau masuknya ke sungai tidak jelas. Misal membuang di sini terus ternyata di sini itu hanya tergenang di sini terus meresap ke sungai. Nah, ini jika non point source karena tidak jelas. Masuknya tidak jelas di titik mana. Kenapa kita sebut tidak jelas? Karena nggak bisa diukur. Bagaimana mengukur masuknya air limbah dari yang masuknya saja tidak tahu di mana karena meresapnya ke sini satu-satu atau nggak tahu titiknya di mana. Kalau ini jelas di sini, ini bisa diukur. Ini juga jelas bisa diukur. Nah, point source dan non point source. Point abstraction ini sama dengan dua yang atas ya. Kalau source itu artinya masuk, ya ini masuk. Kalau abstraction keluar. Ya, misalnya pengambilan air untuk PDAM, ini diambil di sini, diolah oleh PDAM di sini. Mengambilnya jelas di sini, berarti ini point abstraction. Tapi kalau di sini ada banyak pertanian, setiap orang atau setiap pemilik sawah ini ngambil air sungai sendiri-sendiri dengan pompa. Tidak jelas ini masuknya di mana, pompanya segera diambil. Nah, ini setiap orang ngambil sendiri-sendiri. Nah, ini berarti non-point abstraction. Atau resapan air. Jadi sungai ini meresap ke dalam air tanah yang juga kita tidak tahu di mana dan berapa. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini saya kira silakan dibaca ya. Ini
Pokoknya yang sifatnya mencemari itu dikurangi, yang sifatnya memperbaiki itu diperbesar. Silakan untuk dibaca. Ini faktor internal di sungai yang mempengaruhi nilai self purifikasi. Ya. Self purifikasi itu bisa besar itu karena apa? Karena karakteristik fisiknya. Ya. Sungainya itu berkelok-kelok, sungainya itu slope-nya tinggi, gitu ya. Karakteristik hidrologinya ini terkait dengan sumber air di hulu misalnya. Karakteristik biologi, kandungan biota di air, bisa hewan atau tanaman di air. Karakteristik kimia, ini kualitas air secara kimiawinya. Ini semua akan mempengaruhi nilai self purifikasi apakah besar atau kecil. Oke, ini juga bisa dibaca ya, ini logika saja. Baik, itu sampai di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan.